Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali akan belajar terkait dengan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, sebelumnya marilah kita buka terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Baik, untuk selanjutnya silakan anak-anakku bisa menyimak apa yang disampaikan oleh Ustaz. Baik, marilah kita masuk ke pembelajaran terkait dengan upaya mewujudkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tujuan negara Republik Indonesia itu ada di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu ada 4: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Lantas, bagaimana untuk mewujudkan tujuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu? Maka kurang lebih ada 6 yang ada dalam buku Intan Pariwara yang bisa kita pelajari di halaman 68 dan 69 sampai 70. Yang pertama adalah bersikap terbuka. Jadi adanya sikap transparan, sikap apa adanya berdasarkan hal yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dilakukan. Sikap terbuka ini sangat penting untuk menghindari rasa suuzon, rasa curiga, prasangka, supaya tidak menimbulkan sebuah perselisihan. Contohnya bagaimana saat ini ya, kemarin itu ada demo terkait ya Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja yang mana para buruh, para mahasiswa, ada yang mengatakan dari pihak yang tidak setuju dengan adanya undang-undang tersebut ya, tidak adanya transparan, tidak adanya keterbukaan. Maka dari itu keterbukaan ini sangat penting ya untuk menuju perdamaian agar bisa saling percaya satu sama lain, sehingga Indonesia akan rukun ya, akan damai, akan aman. Sikap terbuka. Yang kedua, mampu mengatasi masalah. Sebagai warga negara yang baik, maka kita harus menunjukkan sikap bertanggung jawab pada setiap masalah yang terjadi ya. Dengan sikap mau dan mampu mengatasi masalah ini sehingga memberikan sebuah solusi yang terbaik. Lagi-lagi terkait undang-undang yang kemarin marak terjadi ya, mengatasi masalah sebaiknya para demonstran tidak merusak fasilitas umum juga, tapi karena memang luar biasa ya, ada anak STM, ada mahasiswa, memang mungkin kondisi di lapangan sangat-sangat luar biasa, banyak provokator, sehingga Masya Allah di Jakarta, di Surabaya ya, kemarin tuh demo banyak sekali yang rusak ya. Semoga bisa teratasi dengan baik. Kalau mau teratasi ya bisa melalui presiden dengan mengeluarkan perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, atau dari pihak yang dirugikan itu judicial review, menguji undang-undang tersebut karena bertentangan dengan undang-undang dasar. Yang ketiga, menyadari adanya perbedaan. Ya, kita ketahui bersama Indonesia 17.000 ya lebih pulau, 1.360 suku, 762 bahasa. Ya, dengan beragam agama, suku, bangsa, ya, bahasa, adat istiadat dan budaya. Ya, ini sebenarnya menjadi sebuah kekuatan buat bangsa Indonesia. Ya, jangan sampai menjadi sebuah alasan untuk terpecah belah. Ya, Indonesia harus maju dengan cara bagaimana warga negaranya hidup rukun, ya, tidak terpecah, tidak mau diadu domba,
harus semuanya menjadi pemersatu bangsa, sehingga Indonesia akan menjadi negara yang tentram dan kesejahteraan bersama. Makanya ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Terus yang keempat, memiliki harapan realistis. Sebagaimana yang kita ketahui, negara Indonesia itu termasuk 4 besar negara terpadat penduduknya di dunia. Maka dari itu dengan banyaknya jumlah penduduk, ya ini Indonesia menghadapi sebuah tantangan yang luar biasa. Dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, ya ini sangat penting bagi warga negara Indonesia untuk memahami situasi dan kondisi. Ya misal contohnya adanya pandemi corona ini, ya tidak semuanya mendapatkan bantuan sosial. Ada beberapa keluarga yang mendapatkan bansos karena kriteria-kriteria yang sudah ditentukan pemerintah. Kenapa? Ya karena realistis, anggaran ya uang negara itu kan terbatas, tidak hanya dipakai untuk bantuan sosial, tapi untuk yang lain, infrastruktur, pendidikan dan yang lainnya. Sehingga ini harapan realistis kita pengennya dapat dan sebagainya. Nah ini harus diturunkan ya, supaya sebagai warga negara kita harus mampu memahami bagaimana tingkat dari pusat maupun daerah ya. Terus yang kelima, mau menerima dan memberi umpan balik. Kesadaran untuk tunduk dan patuh terhadap konstitusi negara. Ya misal kembali lagi ketika demonstrasi berlangsung kemarin-kemarin, maka pemerintah harus bisa memberikan umpan balik apa yang akan ditindaklanjuti dengan berbagai demonstrasi mahasiswa dan buruh yang berlangsung kemarin. Sehingga dengan mau menerima aspirasi apa yang menjadi tujuan negara Indonesia, ya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, ini bisa tercapai. Itu yang kelima. Yang keenam, terakhir, menghargai hak karya bangsa sendiri. Nah, sudahkah kita menghargai karya bangsa sendiri? Karena ini sangat penting sekali supaya setiap warga negara Indonesia itu harus menghargai kemerdekaan dan kedaulatan bangsanya. Caranya ya bisa membeli produk dalam negeri. Bahkan kita lihat ya sepeda Polygon. Ini buatan dalam negeri di Jawa Timur kalau tidak salah, Sidoarjo. Ya ini luar biasa, diminati banyak orang karena kualitasnya juga sangat-sangat bagus. Ya ada sepatu, ada kipas angin, ada tas dan yang lain sebagainya. Jadi menghargai karya bangsa sendiri ini sangat penting di tengah produk-produk luar negeri masuk ke Indonesia itu juga sangat banyak ya, dari HP, dari laptop, dari yang lain sebagainya. Demikian yang Ustadz sampaikan terkait dengan upaya mewujudkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itulah tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi